Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Aku Dipaksa Menikah dengan Om-Om Mesum. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Rasa pegal terasa di tubuhnya. Setelah melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan acara syukuran kecil-kecilan. Kia sedang duduk di pinggir kasurnya, meluruskan kedua kaki yang begitu pegal. Memijat pelan bagian yang pegal. Sebenarnya bukan hanya kaki tetapi bagian kepala juga terasa sakit karena sanggul yang sedikit berat. Murdi, yang sekarang sudah menjadi suaminya itu menghampiri sang istri yang sedang memijat kaki. Ia duduk di sampingnya sembari memijat pundak yang masih terbalut kebaya. Dipijat dengan pelan membuat sang empu keenakan. Pijatan lo enak juga ternyata. Dibayar 100.000 cukup kan? Murdi mengerutkan kening. Panggilannya kok diubah? Tadi dan semalam kamu panggil aku dengan sebutan aku kamu. Sekarang kenapa jadi lo gue? Di suka-suka gue. Itu akal-akalan gue aja sih biar lo baper sama gue. Ucapnya. Murdi hanya diam. Sebagai suami yang baik mending diam dibandingkan marah-marah. Udah tua tambah tua lagi. Umur lo berapa? Tanya Kia yang masih memijat kakinya. 27 tahun. Gue kira udah 30 tahun. Ternyata lebih muda 3 tahun. Tapi bentar lagi kepala 3 lah ya. Umur kamu baru 17 tahun kan? Berarti aku sama kamu beda 10 tahun ya? Aku jadi merasa tua banget deh. Balas Murdi. Lah baru merasa. Gue kira dah dari lama. Kamu bersih-bersih dulu sana. Habis itu istirahat. Nanti sore kita pindah ke kontrakan. Lo keluar dulu sana. Gue mau lepas baju di sini kalau di kamar mandi ribet. Gak apa-apa kali orang udah sah juga. Halal juga. Kan kalau gak bisa kamu bisa minta tolong ke aku. Gak apa-apa di lo. Kenapa di gue? Gerutu Kia. Kia melihat jam di handphone. Sekarang masih jam 2 siang. Artinya dia udah tidur kurang lebih 3 jam. Melirik ke sebelah kiri. Suaminya itu sedang tertidur pulas. Pertama kali melihat suaminya tertidur, Kia terkekeh sendiri. Memfotonya dan dilihat-lihat lumayan ganteng. Foto itu harus disimpan baik-baik kalau perlu ditaruh di museum. Membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Kia suka sekali pakai selimut walaupun kamarnya tidak dingin. Duduk bersandar pada sandaran kasur lalu menguncir rambutnya seperti konde. Melihat pakaiannya yang bisa dibilang seksi, Murdi terusik, mengucek-ngucek matanya. Melihat istrinya yang sudah bangun membuat dirinya jadi malu sendiri. Tidur terakhir bangunnya juga terakhir. Baru bangun? Tanya Murdi yang sedang menguap. Kia menengok. Baru 5 menit yang lalu. Kasur gue empuk kan makanya lo tidur nyenyak. Lebih empuk kasur di kontrakan aku. Nanti deh cobain aja. Dicoba dikira makanan apa? Sekalian tuh diraba, dijilat, dicelupin. Kayak iklan Oreo aja. Murdi merapihkan tempat tidur yang berantakan. Ulah dari istrinya dengan sengaja mengacak-ngacak sprei dan langsung lari tanpa mau membenarkan. Katanya orang sabar itu pahalanya besar. Kalau Murdi, orang sabar hidungnya makin lebar. Gali lubang tutup lubang. Dapat emas terus dibuang. Selamat siang everybody. Loh pengantin baru udah bangun. Katanya tadi capek. Capek sama pegel sih lebih tepatnya kayak punya beban gitu loh. Ucap Kia sambil menuangkan air ke gelas kaca. Untung punggung kamu gak kayak punuk unta. Cibir Syameddi yang sedang merokok di luar. Si ayah nguping aja jadi orang. Maklum telinganya panjang 10 meter. Suamimu mana sayang? Tanya Julaisha. Di kamar mam. Lagi beresin tempat tidur. Katanya aku disuruh ke bawah duluan. Alibi Kia. Oh, nanti kamu mau pindahkan ke kontrakan?
Betah-betah ya di sana. Gak boleh protes ke ibu sama ayah. Protes ke suamimu aja. Emang di kontrakan gak ada AC ya? Kalau gak ada AC aku tidur di lantai aja enggak apa-apa. Gelar tikar. Udah cocok belum jadi gelandangan. Kurang item kulit kamu. Nanti ayah cemplungin ke kolam terus ayah kasih tinta. Jadinya babi ngepet gak sih? Dengan bodohnya Kia bertanya. Babi Kia, kan situ gak ngepet. Udah ayo makan. Panggil suami kamu Kia. Suruh Julaisha yang sedang menata beberapa makanan kesukaan suami gilanya itu. Males ibu. Jadi orang harus mandiri. Nanti dia juga turun sendiri. Dulu aja pakai baju suka kebalik. Masih juga dibantuin. Ini bisa aja ngomong disuruh mandiri. Ayah berisik. Maklum anaknya Pak Somadhe. Di tengah-tengah keributan antara ayah dan anaknya datanglah pangeran lumayan tampan yang baru hadir di rumahnya. Dulu majikan sekarang jadi menantu. Asep. Murdi duduk di kursi samping Kia. Tersenyum ramah kepada mertuanya. Siang ayah. Ibu. Maaf baru turun ke bawah. Tadi habis. Shoot. Saya sudah tahu gak usah dijelasin lagi. Potong Syameddi. Murdi kiku. Oh iya. Habis asyar saya dan Kia akan. Shoot, dibilangin diem juga. Udah kagak usah dikasih tahu lagi, kita juga dah tahu. Lagi-lagi ayah satu anak itu memotong perkataan menantunya. Syameddi stres. Maklum habis diputusin pacar di gamenya permainan Barbie. Murdi menyatukan kedua tangannya. Meminta maaf menggunakan tangan. Udah dimakan. Ayah ribet aja jadi orang. Ayah terjamet, tersemoks, terbohai, terseksau, teralai, tercencong se-Indonesia ya Syameddi. Ucap Kia sambil menggigit daging ayam. Kamu bawa apa aja nanti ke kontrakan? Tanya Murdi yang lagi nyiapin baju-bajunya ke koper. Bawa hati dan bawa raga. Karena tak ada hati tak ada juga semangat. Hati jangan dibawa. Cukup disimpan saja. Hatimu dan hatiku akan menjadi satu. Ucap Murdi dengan terkekeh. Bawa yang ada di lemari. Bawa semuanya dah. Tapi muatkan ditaruh di kontrakan. Tanya Kia. Muat gak muat? Kalau gak muat nitip di rumah tetangga aja. Sungguh memalukan. Kita ke kontrakan naik apaan? Naik sepeda ontel punya ayah kamu dulu. Jawab Murdi dengan asal. Lah kan sepeda ontel ayah udah dijual. Jangan ngada-ngada jadi orang. Geramnya. Pakai mobil lah. Emang kamu kuat bawa barang sebanyak itu pakai sepeda ontel? Kuat gak kuat ya dikuatin. Ya paling nanti tulang-tulang pada runtuh. Mending kamu tata apa aja yang mau dibawa. Daripada ngerocos gak jelas gitu. Kata Murdi menekankan kata, ngerocos. 30 menit sudah terlewati. Barang-barang yang akan dibawa ke kontrakan juga sudah siap. Jadi tinggal ditaruh ke dalam mobil dan langsung berangkat. Kia, nanti di kontrakan sering kasih kabar ya ke ibu. Si ayah gak usah. Dia juga gak peduli. Kalau di kontrakan nanti udah harus bisa masak ya. Jangan beli-beli mulu nanti uang suamimu habis. Paling aku masak tempe. Tempe gosong. Tenang, nanti aku kursus sama Nina. Berguru sama suamimu. Nina belum tentu bisa masak. Nanti yang ada asin lagi. Ayah, ibu aku bawa Kia ke kontrakannya. Tenang aja. Bakalan aman kok. Kia marah sedikit aku gantung di pohon mangga. Gantung aja sekalian di pohon pisang. Celetuk Syameddi. Ayah tuh habis ini ibu gantung di pohon kelapa. Ya udah ibu. Aku pamit ya. Hati-hati di rumah. Jaga kesehatan. Kalau kangen aku nanti ke kontrakan aja. Aku selalu buka pintu lebar-lebar. Kata Kia. Melihat suaminya sedang memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Hati-hati di kontrakan. Kalau kenapa-kenapa langsung kasih tahu ayah. Misalkan ada yang ngapa-ngapain kamu langsung ayah bunuh. Murdi menghentikan mengangkat tas Kia. Lah berarti aku entar dibunuh. Kontrakan minimalis berwarna coklat susu dan sedikit warna putih itu mempunyai halaman kecil.
Terdapat 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur kecil, dan juga ruang tamu. Setidaknya bisa untuk tempat tinggal. Mobil Alphard hitam itu terparkir di halaman kontrakan. Saat memasuki komplek kontrakan, para ibu-ibu dan bapak-bapak keluar layaknya melihat artis. Terlihat isi dari komplek kontrakan orangnya pada kepo-kepo. Bahkan saat Kia membuka kaca mobil, orang-orang itu bersorak-sorak. Artis hayangan datang di komplek kontrakan kita. Ada juga yang bersorak, komplek kontrakan kita bakalan terkenal. Kia memandangi sekitar kontrakan. Masih besar rumahnya ternyata. Menenteng tas miliknya. Sedangkan suaminya sedang menggeret koper. Memasuki kontrakan untuk pertama kalinya. Mengikuti suaminya dari belakang. Memasuki kamar dengan pintu coklat dan ada tulisan, "Kamar Bang Murdi." "Taruh di situ aja. Biar aku yang rapihin. Kamu duduk dulu di ruang tamu," ucap Murdi dengan ngos-ngosan. "Kamar gue di mana?" tanya Kia yang masih melihat-lihat dalam kontrakan. "Ini kamar kamu. Lebih tepatnya kamar kita berdua." Kia mendelik. "Maksudnya kita tidur berdua?" "Iya. 1 kamar di sini aku pakai gudang. Kalau kamu mau tidur di situ mungkin udah banyak hewan-hewan." "Emang gak ada kamar yang lain apa?" "Gak ada. Kalau kamu gak mau tidur di sini, ya udah tidur di dapur," ucap Murdi. Dia ngeselin banget jadi orang. Sore hari yang akan petang ini disuguhi hujan deras yang mengguyur kota Jakarta dan untungnya tidak ada petir. Biasanya orang-orang jika hujan ada yang meneduh mie kuah atau teh hangat. Tapi kali ini berbeda dengan yang lain. Kia sedang menonton TV sambil memakan kacang. Murdi sedang di dapur membuat makanan. Suami idaman pada umumnya. Menonton sinetron azab. Itu sudah menjadi kewajibannya setiap hari. Bukannya tobat malah hafal lagu Opik. Mati terkubur cor-coran dan tertimpa meteor. Judul azab di hari ini. Kia terkekeh. Judul yang aneh tapi seru ditonton. Sekalian aja tuh judul jadi juragan tahu bulat tergoreng dadakan dikubur angat-angat. Terangkanlah jiwa yang bertasbih. Kia mengikuti lirik lagu azab itu. Murdi membawa 2 piring berisi nasi goreng spesial pakai cinta dan kasih sayang. Asek. Melihat istrinya sedang menonton sinetron azab membuatnya geleng-geleng. Nasi goreng spesial ala Muhammad Murdiana siap disantap. Ucapnya lalu menyerahkan 1 piring nasi goreng pada Kia. Kia menerima piring itu. Diciumnya bau nasi goreng. Seperti enak. "Ini beneran gak dikasih racun?" "Gak guna juga aku kasih racun ke kamu. Makan aja. Enak kok. Pasti nanti kamu minta resepnya apa," kata Murdi yang sudah duduk di sebelah istrinya. Sok tahu banget jadi orang. Kia menyuapkan 1 sendok dan benar rasanya enak. Bumbu-bumbunya pun pas di lidahnya. Suaminya ternyata jago masak. "Nonton sinetron azab fungsinya buat apa?" tanya Murdi yang sedang mengunyah. "Menambah wawasan dalam perazaban, menzolimi, dan menjamet. Jadi tahu lagu si Opik juga sih. Kalau nonton yang ku menangis itu emang ada gunanya ya? Setahu aku cuma nangis-nangis doang." "Geblek. Justru nonton ku menangis gue jadi tahu caranya diselingkuhin dan menyakiti hati seorang perempuan," jawab Kia. "Tapi sekarang lagunya udah ganti sih jadi cinta dalam hidupku. Kayak bisa selingkuh aja dari aku." Di kamar dengan nuansa putih itu terdapat pasangan suami istri yang sedang sibuk dengan handphonenya masing-masing. Kenapa warnanya kalau gak putih ya hitam atau coklat? Ya karena Murdi dan Kia sangat suka warna itu. Jodoh bukan? Kali ini Kia memakai baju tidur dengan lengan panjang dan celana panjang. Ternyata kontrakan yang ditempati mempunyai AC. Tak lupa memakai selimut berbulu lembut. Murdi hanya memakai celana boxer. Tidak memakai baju karena tak betah. By the way, gak pakai baju waktu tidur malam doang. Saat Murdi melepas bajunya di depan Kia, Kia teriak histeris. "Kia! Apa? Lihat dong kalau orangnya ngomong," ucap Murdi. "Apaan sih?" Kia mematikan handphonenya dan menaruh di meja kecil.
Dengerin baik-baik. Seorang istri yang dimuliakan Allah adalah istri yang menghormati suaminya. Wahai istriku, Kia, jangan pernah memanggilku dengan sebutan lo gue. Ubah panggilan itu. Sebaiknya kita mempunyai panggilan khusus. Seperti sayang, atau mas. Murdi menaik-naikkan alisnya. Aku dan kamu? Oke, setuju aja. Meskipun agak jijik. Jijik-jijik. Nanti akan terbiasa. Coba kamu bilang, aku sayang Mas Murdi. Kia langsung menengok ke suaminya. Ulah yang aneh-aneh. Menghela nafas sabar. Aku sayang diriku. Mas Murdinya mana? Sorry kali ini gak dulu. Kia menutup mulut Murdi dengan tangannya. Mending kamu tidur. Emangnya gak ngantuk apa? Baru juga jam 8. Biasanya kalau tidur jam 11. Itu juga pasti bangun lagi nanti jam 1 pagi. Jadi orang kok ikut-ikutan aku mulu sih? Kenapa selalu sama? Kia cemberut. Enak aja dirinya disama-samakan. Jodoh dong? Jodoh pasti bertemu. Itu kamu. Murdi mendekat ke istrinya. Membawa istrinya bersender ke pundaknya. Hal terindah yang pernah aku milikin itu bisa menikah sama kamu dan punya anak yang lucu-lucu. Yang harus kamu tahu, aku udah suka kamu waktu umurmu masih 5 tahun. Dan aku masih 15 tahun. Kia sebenarnya ingin melepas tangan suaminya dari pundaknya, tetapi saat mendengar curahan hati suaminya, entah mengapa jantungnya berdetak lebih cepat. Semoga secepatnya kita dikasih malaikat kecil. Love you, istriku. Murdi mengecup rambut, kening, dan pelipis Kia dengan lembut. Kia mengaminkan ucapan sang suami di dalam hati. Mukanya memerah waktu dicium. Ciuman pertamanya selain sang ayah. Kia bangun udah jam 6. Nanti kamu telat loh. Murdi membangunkan sang istri dengan lembut. Tetapi bukannya bangun, Kia malah tambah mengeratkan pelukan pada suaminya. Kamu tidur atau praktek mati sih? Murdi menepuk-nepuk pelan pipi Kia. Ngantuk. Masih jam 6 juga. Masuk telat ajalah. Lenguh Kia. Aku aduin ke ayah biarin. Kia langsung bangun. Kaget tentu saja. Iya jangan diaduin ke ayah. Entar aku dihukum mati-matian. Ya udah sana mandi dulu. Pakai baju yang rapih, jangan acak adul kayak gelandangan. Aku tunggu di ruang tamu. Ucap Murdi dan mengambil bajunya yang tergantung di pintu. Kia membuka ikatan rambutnya. Rambut panjang tergerai indah. Mengambil seragam sekolahnya dan handuk. Biar langsung dipakai di kamar mandi. Takutnya ada yang ngintip. Kia mandi sekitar 15 menitan. Karena dia harus keramas habis selesai haid. Seragam yang rapi dan badan yang wangi membuat seseorang yang sedang meminum teh itu menoleh. Menatap sang istri dari atas hingga bawah. Maklum saja tidak pernah melihat cewek cantik. Rambut panjang yang basah itu menjadi perhatian Murdi. Tumben sekali istrinya itu keramas di pagi hari. Biasanya rambut istrinya selalu kering bahkan dikuncir. Kok rambut kamu basah? Gak kayak biasanya? Tanya Murdi dengan bingung. Kayaknya sih bingungnya cuma pura-pura. Habis selesai PMS ya? Jadi harus keramas dong biar suci dari segala kotoran dan setan yang terkutuk. Jawab Kia sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. PMS tuh apa ya? Aku gak pernah dengar. Tanya Murdi. Palang merah Sukabumi. Ngerti gak? Berpalang warna merah yang ada di Sukabumi. Jawab Kia dengan nada yang sedikit lagi akan marah. Masa PMS aja gak tahu? Apa isi otak dia selama belajar ilmu pengetahuan alam di sekolah? Yang aku tahu PMS itu singkatan dari perempuan menjadi singa. Gak pernah ngerti belajar IPA. Ngertinya cuma MTK. Itu aja dapat nilai 20 udah syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku punya kembaran selama ini. Ternyata kita sama-sama berbego. Ternyata berbego dan bero 2N itu menyenangkan. Besok-besok kalau gak ngerti cari di Google baru tanya. Kia yang sudah gera mencubit tangan Murdi. Handphone aku Nokia. Yang cuma bisa tulalit-tulalit. Google itu apa? Orang gila bukan?
Kan go itu setahu aku orang dan gle itu gila. Dalam kamus belajar baca anak bayi sih begitu. Kia melempar handuknya ke arah Murdi. Untung saja Murdi siap menangkap. Kalau tidak mungkin teh yang ada di meja tumpah mengenai kakinya. Iya benar. Pinternya melebihi anak TK. Besok aku harus berguru sama kamu biar tambah on. Sudahlah. Susah ngomong sama orang yang pemikirannya kurang tinggi. IQ-nya rendah. Murdi mengangguk. Mengakui dirinya bodoh. Kamu udah panasin mobil kan? 20 menit lagi gerbang ditutup. Berangkat sekarang aja ya? Tehnya nanti lagi. Ngeteh mulu nanti diabetes loh. Gak sarapan dulu? Tanya Murdi kemudian meminum tehnya hingga habis. Gak biasa makan pagi. Suka muntah. Udah habis tehnya? Murdi mengangguk. Ya udah aku panasin mobil dulu. Cepetan biar gak terlambat. Nanti pintunya dikunci. Kia berjalan ke kamar. Mengambil tas sekolah dan mematikan lampu yang menyala. Meraih kunci kontrakan. Menutup pintu sampai tidak bisa terbuka oleh siapapun. Membuka pintu mobil tengahnya. Baru saja duduk tiba-tiba pipinya terasa basah. Menoleh dan ternyata sang pelaku itu suaminya dengan bibir dower yang dimanyun-manyunkan. Persis seperti Bebek. Bisa kali ya kalau dikasih nama, Muhammad Bebek Murdiana. Kia menyentil bibir Murdi membuat sang empu kesakitan. Baru juga mau bilang diabetes mencintaimu. Malah kena serangan singa. Di dalam kelas yang ramai ini dengan 40 murid. Sedang dikasih waktu free class sebentar saja membuat kelas menjadi kapal pecah. Kia dan Nina sedari tadi bergosip seperti ibu-ibu pada umumnya. Sehabis pulang belanja ngerumpi ngomongin suaminya masing-masing. Lo harus tahu banget cerita ini Kia. Tadi pagi gue mau parkir motor tuh. Nah gara-gara parkirnya penuh tiba-tiba ketos ganteng nyamperin gue dong. Dan dia bantuin gue ngeparkir terus kan gue kasih uang 2.000. Kata dia buat beli permen aja atau gak sumbangin buat amal. Tapi uang itu gak gue apa-apain. Gue simpan lagi di kantung rok. Kan lumayan buat nambahin uang bensin. Ini harus dicontoh demi kekayaan dan keiritan. Gobloknya natural. Kia ngacak-ngacak rambut Nina. You bacot. Untung sama-sama goblok. Sesama goblok harus berteman. Nina memeluk tubuh Kia dengan erat layaknya Teletubbies. Jangan kenceng-kenceng geblek. Gue gak mau dikatain homo apalagi sama lo. Mendingan sama si Murdi dah. Nina melepas pelukannya dan mulut cabenya yang pedas itu akan keluar dengan nyinyiran. Di suaminya dipuji-puji. Gue sabar aja lah belum nikah gak bisa protes. Lo tahu sendiri kan jodoh gue masih betah di pesantren. Tapi yang gue takutin ntar dia lupa sama gue dan nikah sama ukti-ukti pesantren. Justru itu bagus dia nikah sama yang lain. Yang gue lihat dari Indra ke-10. Si itu cowok sukanya sama cewek yang bahenol terus rambutnya nonjol ke atas. Cabe-cabean bisa dibilang. Lo kalau mau cari jodoh tuh di panti jompo. Di situ gue yakin orangnya pada ganteng, muda-muda, bahenol yang dikit lagi keropos. Ucap Kia dengan gigi putih yang terlihat. Nina berkacak pinggang. Enak aja cantik-cantik gini disuruh cari jodoh yang udah kakek-kakek. Mending gue menjomblo selamanya daripada nikah sama tuh kakek-kakek. Lo udah ngelakuin kasur bergoyang? Tanya Nina dengan senyum jailnya dan menahan tawa. Kasur bergoyang? Tanya Kia dengan bingung. Pertanyaan yang aneh. Bahkan dia hampir mengira kasur bergoyang itu kasurnya dangdutan. Punya otak dipakai buat berpikir Kiaku sayang. Itu loh yang malam-malam terus mati lampu nah kasurnya goyang-goyang. Semalam ada gituan gak? Tanya Nina. Alhamdulillah kemarin kasur gue gak goyang. Gue tahu maksud lo Nina. Jangan mancing-mancing gue. Yah gak seru. Padahal mau minta tutorialnya. Ya udah nanti gue cari di YouTube aja. Tutorial kasur bergoyang. Punya temen otaknya minta ditukar tambah. Cibir Kia dengan malas. Tapi kenapa kasur lo gak goyang? Bisik Nina. Bulan datang membasahi diriku dan tadi pagi bulan menghilang. Jawab Kia. Oh lo lagi pendarahan. Nina mengangguk paham. Kebanyakan nonton Upin Ipin ya jadi gini. Assalamualaikum ayah dan ibu.
anakmu yang cantik ini datang. Pekik Kia sampai Murdi menutup kedua telinganya. Penging. Waalaikumsalam. Baru pulang sekolah? Tanya Syameddi. Tadi habis bantuin orang dagang di pasar. Ya pulang sekolahlah. Jawab Kia dan langsung berlari ke dapur. Dasar ya tuh anak belum tahu aja kalau ayahnya jago berkuda. Syameddi sedang mengupas buah mangga. Mangga adalah buah kesukaannya. Maka dari itu mukanya asem. Menyuruh menantunya itu duduk di sebelahnya. Tapi Murdi malahan duduk menjauh. Takut ketularan virus jamet versi 2. Selamat siang ayah. Maaf mengganggu waktunya. Sore. Jam 4 itu udah sore. Jam 2 baru siang. Syameddi membenarkan ucapan menantunya. Murdi tersenyum paksa. Gimana kabar ayah hari ini? Kamu bisa lihat sendiri kan kondisi saya seperti apa? Tanya Syameddi dengan mengecap. Mangga yang dimakan sungguh asem. Murdi mengangguk. Iyain aja dah. Sehat ayah. Makan mangganya sampai keaseman gitu. Mata Syameddi meremelek nahan asem. Lagian udah tahu mangganya belum matang masih aja dimakan. Mending kamu ambilin saya minum. Tunggu sebentar ya ayah. Murdi berjalan menuju dapur. Karena dia tak tahu letak dispenser, lebih baik bertanya pada istrinya. Berjalan dengan pelan-pelan. Baru saja membuka sedikit pintu dapur tiba-tiba mendengar omongan dari ibu dan anak itu sepertinya serius sekali. Pembicaraannya lumayan jelas sehingga Murdi bisa mendengar meskipun pintu ditutup. Murdi mendengar di balik pintu. Nguping. Yang ia dengar adalah, kalau orang pertama kali nikah emang gitu. Suka deket-deket pokoknya masih tentram hidupnya. Coba kalau udah punya anak pasti perang dunia ke-1. Perang dunia apaan? Perasaan dunia lagi baik-baik saja. Batin Murdi. Kia yang sedang mengaduk adonan kue itu mendengar suara misterius seperti tikus nakal yang sering masuk ke dalam rumahnya. Karena tak mendengar apa-apa lagi akhirnya Murdi membuka pintu dapur. Hampir saja ingin meneriaki ada hantu. Ternyata istrinya lagi cosplay jadi tukang ngaduk kue berakhir wajahnya dipenuhi dengan tepung-tepung. Kamu ngagetin aja, untung aku gak jantungan. Ucap Murdi lalu membersihkan wajah Kia dengan tisu basah. Gak ada riwayat jantungan tapi ada riwayat diabetes kan? Tanya Kia menaik-naikkan alisnya. Murdi terkekeh. Meniupi kedua mata Kia. Diabetes mencintaimu itu wajar. Yang gak wajar itu kalau diabetes mencintai orang lain. Bisa aja. Ngapain kesini? Tanya Kia menatap Murdi yang sedang membuang tisu. Disuruh ayah ambilin minum. Tapi gak tahu dispenser yang mana. Tapi nanti aja deh. Ayah juga masih makan buah mangga. Tunggu ayah manggil aja deh biar bisa berduaan sama kamu. Bertiga. Ada saya di sini. Saya gak dihitung? Dikira saya hantu. Ucap Julaisha. Murdi menoleh ke belakang. Tersenyum malu. Hehe. Ada ibu. Ibu mertua tercantik yang saya punya. Ya kan situ nikah sama anak saya. Emang punya mertua selain saya? Julaisha manas-manasin menantu terabstruk tingkahnya seperti suaminya. Gak ada ibu. Hanya ibu. Mertua sekaligus ibu saya yang pernah saya kenal. Di saat asik-asiknya tanya jawab, si biang kerok berkepala 4 itu muncul di tengah-tengah dengan teriak-teriak persis orang hutan yang kehilangan keluarganya. Murdi minum saya mana? Gak tahu apa mangganya asem banget. Itu ayah, itu dispenser namanya. Tinggal ayah pencet nanti keluar airnya. Bodoh malah ajarin cara pakai dispenser bukannya ambilin saya minum. Gerutu Syameddi, mendorong pelan tubuh Murdi yang hampir saja terjatuh. Murdi nyetirnya hati-hati. Kalau ada waktu luang kesini lagi ya sayang. Pekik Julaisha sambil melambaikan tangan pada anak dan menantunya yang sudah di dalam mobil. Iya ibu. Dadah ibu dan ayah. Kalau ada kabar bahagia aku kesini lagi. Ucap Kia membalas lambaian tangan. Murdi menancapkan gas dan mobil pun berjalan. Waktu dari rumah Kia ke kontrakan cuma 15 menit. Kia turun dari mobil, menggendong tas sekolahnya. Murdi mengunci mobil lalu membuka pintu kontrakan. Kia menjatuhkan badannya di sofa kecil. Lelah sekali hari ini. Lelah hayati.
lelah rohani, dan lelah jasmani. Hari ini hari pertamaku, hari pertama jadi istri. Senangnya hatiku jadi istrinya Murdi. Jadi tahu tingkah lakunya. Murdi suamiku, Murdi jamet abadiku. Kia bernyanyi dengan lirik yang diganti, membuat sang pendengar tersenyum malu. Diakui jadi suami. Kia jangan marah mulu. Nanti jadi tambah tua. Kia penyabar orangnya dalam menyindir. Duh aku kesindir, tertampol, ternyes. Kia dikirim Tuhan untuk melengkapiku, tuk jaga hatiku. Kia hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemasku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata Kia yang kutunggu. Murdi menyanyi membuat Kia ingin mengakak tapi takut dosa. Ya udah gak jadi. Kia membuka kaos kaki yang baunya sungguh mengalahkan bunga mawar. Dilempar kaos kaki itu dan tepat jatuh di wajah Murdi. Murdi sempat mencium bau kaos kaki istrinya itu. Ingin muntah rasanya. Dia menutup hidungnya dengan rapat, memegang kaos kaki dengan menjepit dari ujung. Wajahnya sudah tertemplok kaos kaki. Bisa kalian namanya diganti jadi Muhammad Kaos Kaki Murdiana. Cara menyalakan kompor yang benar. Kia mencari tutorial di YouTube. Sudah ke-10 kali percobaan gagal saja. Malah kompornya hampir kelempar. Kacau. Murdi yang habis menerima telepon entah dari siapa. Kayak orang penting aja. Murdi memegang tangan sang istri yang akan mencoba lagi menyalakan kompor. Ia takut kompornya kenapa-kenapa dan takut kebakaran kontrakannya. Mana belum lunas bayar kontrakan. Mau masak apa sih? Kayaknya susah banget mau nyalain kompor. Tanya Murdi. Ini mau masak telur ceplok. Nyalain kompor ribet banget deh. Ucap Kia sambil menggaruk-garuk rambutnya. Mending kamu duduk manis aja. Biar aku yang buatin telur ceploknya. Ucap Murdi lalu membawa Kia ke ruang tamu. Rese banget jadi orang. Baru juga mau belajar masak malah disuruh duduk manis. Gumam Kia yang dapat didengar oleh Murdi. Bukannya gak bolehin kamu belajar masak. Cuma takutnya tiba-tiba ada berita. Pemirsa seseorang yang baru bisa menyalakan kompor ini tewas mendadak karena hangus terbakar. Kan aku gak mau terjadi itu nanti aku jadi duda mana belum punya anak. Kia memutar bola matanya malas. Kalau udah ketemu satu frekuensi ya begini. Untung Murdi di dunia cuma satu. Kalau dua kepala gue rasanya mau pecah. Malam ini sepi sekali seperti tidak ada yang menghuni di dalam kontrakan. Apalagi hujan secara tiba-tiba turun dengan petir. Pasangan suami istri itu habis melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah. Sholat pertama kali dengan suami rasanya begitu indah. Kayaknya enak banget punya suami. Murdi sehabis sholat langsung membaca Al-Quran. Tetapi tidak untuk Kia. Selain dia tidak bisa mengaji, Kia juga kegerahan karena AC di kamar mati. Kia sedang mengganti baju. Karena dia tadi memakai baju serba panjang. Kia keluar dari kamar mandi dengan baju ya, bohainya kelihatan. Murdi yang sedang membaca Al-Quran saat mendengar pintu kamar mandi terbuka langsung melihat istrinya, membuat ia meneguk ludahnya. Murdi, lanjutkan baca Al-Qurannya. Jangan ikutin setan terkutuk itu. Masa habis tobat langsung mesum. Ada yang membisikkan seperti itu pada Murdi. Akhirnya Murdi fokus lagi membaca Al-Quran. Anggap aja yang ia lihat tadi angin lewat. Dengan pedenya Kia melewati sang suami. Manas-manasin ceritanya. Dengan rambut yang dicepol menggunakan penjepit rambut, membuat leher putihnya terlihat. Menggunakan baju crop sehingga perut putihnya itu terlihat dan juga rok yang hanya sepaha. Kaki putih dan mulusnya itu terlihat dengan sengaja. Berjalan dengan pantat bahenolnya yang bergoyang ke kanan dan ke kiri seperti model interbohai bukan? Duduk dengan manja. Mengibas-ngibaskan tangannya panas sekali hari ini seperti hidupnya. Bersandar dan meluruskan kakinya. Menurunkan tali bajunya mungkin gerah banget atau mau pamer keputihannya? Murdi yang sudah selesai membaca Al-Quran langsung menaruh Al-Quran di tempat semula dan membuka bajunya. Dilemparnya ke keranjang baju kotor. Murdi menaiki kasur, mendekat ke istrinya. Melihat gerak-gerik Kia yang gelisah. Matanya tertuju pada leher dan pundak yang mulus itu. Murdi menggigit bibirnya.
Sial, hari ini kenapa istrinya memakai baju yang aduhai sekali dan seksinya terlihat. Tangan Murdi meraba paha Kia. Kia masih belum sadar ada lelaki mesum di kamar ini. Diraba dengan pelan-pelan membuat dirinya keenakan sampai-sampai tangannya sudah berada di perut Kia. Kia merasa ada makhluk halus yang sedang meraba-raba tubuhnya. Rasa geli sangat terasa di bagian perutnya. Kia melihat perutnya dan ada tangan besar yang kulitnya sedikit keriput. Masa setan sih? Kia memegang tangan itu, seperti tangan kakek-kakek. Murdi membelalakan matanya saat sang istri memegang tangannya. Gawat, bisa kena serangan singa. Kia menoleh dan ternyata suami mesumnya yang seenaknya ngeraba-raba tubuhnya. Enak ya raba-raba tubuh perempuan? Mau raba bagian mana lagi hah? Tanya Kia. Sifat singanya mulai keluar, tapi bentar lagi juga bakalan runtuh. Murdi cengengesan. Diraba, dijilat, dinakin mau gak? Kia tersentak saat tubuhnya ditarik ke dalam pelukan Murdi. Kemudian Murdi menidurkan Kia dan ditindihnya tubuh Kia dengan gerakan pelan. Kia menutup tubuhnya dengan kedua tangan. Wajah merah sudah terlihat. Murdi memajukan wajahnya seperti ingin mencium. Kia menggeleng memberikan isyarat tidak mau. Tanpa peduli, Murdi mencium bibir Kia dengan lembut. Menggigit bibir Kia membuat bibir Kia terbuka dan Murdi semakin memperdalam ciumannya. Tak ada tanda apa-apa, tiba-tiba lampu di kamar mati begitu saja. Sepertinya lampu bisa mengerti apa yang dilakukan oleh penghuni kontrakan ini. Lampu, kamu bisa diajak kerja sama. Kia memukul dada Murdi. Karena ciuman terlalu dalam dan cukup lama, ya 15 menitan. Membuat nafasnya hampir habis. Wajahnya semakin merah. Murdi mengelus kening Kia yang berkeringat. Menatap mata Kia yang sudah berkaca-kaca padahal belum diapa-apain. Murdi berbisik, "Boleh aku meminta haknya sekarang?" Kia ingin menolak. Tapi dia pernah baca kalau menolak ajakan suami itu dosa. Karena dosanya sudah terlalu banyak. Terpaksa ia mengangguk. Biarkanlah, ini memang sudah jalannya. Murdi mencium leher mulus itu. Kia mengalungkan tangannya di leher Murdi. Semakin banyak karya Murdi di leher Kia. Leher putih itu sekarang sudah ada beberapa karya bibir suaminya. Murdi terkekeh melihat karyanya sendiri. Dada Kia naik turun. Dia menahan desahannya. Malu dan takut sudah menjadi satu. Murdi terlihat ganas malam ini. Mau buka sendiri atau dibukain? Tanya Murdi dengan jahil. Kia hanya diam. Pada akhirnya Murdi yang membuka tapi tidak dirobek. Karena baju kan mahal, ngapain dirobek-robek, kurang kerjaan. Kia semakin mengeratkan tangannya pada leher Murdi. Kedua tubuh pasutri itu sudah tak memakai apa-apa lagi. Perkutut Murdi pun sepertinya sudah tak tahan. Murdi mencium kening Kia. "Kuat ya? Kalau gak kuat teriak aja." Dan selanjutnya hanya mereka berdua yang tahu. Sinar matahari masuk melewati celah-celah ventilasi. Pasangan suami istri masih bergelut di dalam kamar dengan selimut berbulu yang menutupi tubuhnya. Bercocok tanam kurang lebih 15 jam dari jam 8 malam. Sebentar banget gak sih? Bahkan sampai lupa kalau hari ini seharusnya Kia sekolah. Tapi demi kepentingan bersama untuk hari ini Kia bolos dulu. Murdi mengeratkan pelukannya. Kia menenggelamkan wajahnya di dada bidang Murdi. Malu sepertinya saat semalam mengeluarkan desahan manjanya. "Terima kasih sayang." Murdi mengecup pelipis Kia dan mengelus rambut Kia dengan sayang. Kia mengangguk. Rasa sakit dan pegalnya masih ada. Karena ulah suami mesumnya itu. Murdi sedikit membuka selimut. Tangannya mengelus perut sang istri. Semoga secepatnya dedek bayi muncul. "Amin," ucap Kia dengan lemas. "Kamu gak lapar? Udah jam 9 loh." Tanya Murdi. "Gak ah, nanti aja, masih capek." "Capek ngapain? Orang kamu semalam aja cuma ngedes." Ucapannya terpotong karena Kia mencubit perut rata Murdi. "Aduh sakit sayang." "Makanya diam. Besok gak aku kasih jatah bertanam lagi," tantang Kia. Bersambung. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya,
Jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.